halangan apa nih datang ke saya? Jadi gini Bu, saya akan meminta Bu Meta untuk mensupervisi saya di dalam kelas. Oh, mensupervisi. Kira-kira untuk hari apa ya, Bu? Untuk hari Rabu Bu, besok tanggal 24 Juli 2024 Bu. Oke. Itu di jam? Di jam pembelajaran terakhir Bu, di jam 12. Oh, bisa. Itu pas jam kosong saya. Ya. Untuk pembelajaran apa ya, Bu? Adenita? Pembelajaran IPAS Bu, di kelas 4 Bu. Pembelajaran IPAS di Iya. kelas 4 fase B ya? Iya Oh, betul, fase B. betul sekali. Baiklah. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok di supervisi itu apa ya, Bu ya? Oh, jadi tujuan pembelajaran besok Bu, saya berharap peserta didik itu dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan tepat Bu. Oh, masuk ya. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran besok. Kira-kira untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa ya, Bu? Jadi karena saya merasa anak itu kurang mandiri Bu. Nah, karena kan di situ transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi. Kebetulan tahun ini saya dipercaya untuk mengajar kelas 4. Sebelumnya saya memang di kelas 6 Bu, di kelas tinggi. Jadi saya terkejut Bu, merasa kok anak kelas 4 ini belum mandiri. Oh, kemandirian anak Iya ya. betul, kemandirian anak. Oke, untuk area yang ingin Ibu capai memang kemandirian, tapi Iya. besok untuk supervisi mungkin saya akan melihat kompetensi lain juga ya, Bu Boleh ya. Bu, itu yang sangat saya butuhkan juga. Oke, terima kasih Bu. Nah, kira-kira untuk supervisi besok, Ya, strategi yang Ibu persiapkan apa ini? Rencana saya Bu, strateginya itu model PBL Bu, problem based Based learning. ya betul, dengan memakai metode diskusi dulu. Oke. Kemudian setelah itu ceramah, Oke. lalu tanya jawab, dan setelah itu penugasan Bu. Oke. Seperti itu. Wah, ada modul ajarnya, Bu? Ada Bu, ini modul ajar saya Bu. Oke, terima kasih. Ini saya bawa. Boleh Bu. Untuk besok kita akan ketemu lagi. Iya Bu. Untuk hari supervisi saya akan catatan saya di sini besok ya, Bu ya. Iya betul. Rabu tanggal 24 Juli. Iya betul. Oke, kita ketemu lagi di jam terakhir di kelas 4B. Iya Bu. Yaitu mata pelajaran IPAS kelas Ibu masih di lantai 2 ya? Iya. Oke, waktunya 2 JP ya, Bu ya. Betul. Oke, di sini saya sudah catat untuk tujuan, area pengembangan sama strategi. Semoga besok supervisinya lancar. Iya. Oke, sampai ketemu besok ya Bu Adenita. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Selalu bersikap
Oke, sama-sama Rafael dan kelompok. Semuanya beri tepuk tangan untuk temannya. Kumpulkan hasilnya ke ibu sekarang. Oke. Hasil AKPD kalian sudah ibu terima dan nanti akan ibu evaluasi kembali ya. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak, jadi hari ini kalian belajar apa aja tadi? Laut, akar, batang, fungsinya. Nah, diingat-ingat lagi ya fungsinya apa saja. Kemudian, hari ini anak-anak ibu sungguh luar biasa ya semangat belajarnya. Nah, ibu mau tanya, kalian suka pembelajaran yang di bagian mananya? Kerja kelompoknya. Oke, anak-anak ibu, kita ketemu lagi di hari pembelajaran selanjutnya dengan materi apa? Fotosintesis. Oke, baiklah. Sekarang sudah waktunya pulang. Duduk dulu, ibu kan belum suruh. Waktunya pulang. Anak-anak sudah boleh beres-beres untuk pulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Metalia selaku CGP Angkatan 10. Turut hadir bersama saya Ibu PP dari Angkatan 10 Bu Mira Embundini dan guru rekan sejawat saya dari SD Maitreya Wira Ibu Adenita. Ini adalah pasca observasi, yaitu tahapan terakhir dari coaching untuk supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Adenita. Waalaikumsalam Bu Meta. Apa kabarnya Bu di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Meta gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat selalu ya Bu Adenita. Amin. Nah, bagaimana nih setelah kemarin sudah selesai observasi dari saya? Perasaan Bu Adenita bagaimana? Perasaan saya Bu senang. Kemudian saya juga lega setelah melaksanakan pembelajaran di kelas pada hari Rabu kemarin. Seperti itu Bu. Wah, berarti lega ya, senang ya. Itu Bu. Oke, kemarin kalau dilihat dari pembelajarannya, model pembelajarannya dari Bu Adenita sendiri, apakah terlaksana dengan baik? Iya Bu, betul. Terlaksana dengan baik, lancar, sehingga ya tadi saya merasa senang karena kehadiran Bu Meta juga di situ. Wah, luar biasa. Sebenarnya saya loh yang banyak belajar dari Ibu. Nah, kalau seandainya kita kembali lagi nih ke observasi, untuk merefleksi diri kita, karena memang penting Bu merefleksi diri. Kalau Ibu kasih skala nih dari pembelajaran Ibu dari 1 sampai 10, Ibu mau kasih berapa nih dari observasi kemarin? Nilai untuk saya ya Bu ya, saya kasih nilai 8 Bu. Wah, 8 itu udah luar biasa loh Bu. Kira-kira kenapa 8 Bu? Karena pembelajarannya lancar Bu, terus sesuai dengan model yang saya bawakan juga. Oh, model pembelajarannya kalau nggak salah kemarin apa? PBL. PBL, jadi Ya, problem based learning. Iya, luar biasa
biasa sih sebenarnya Bu pembelajaran Ibu. Untuk 8 itu dari PBL-nya sendiri sintak-sintaknya sudah terlaksana dengan baik Bu? Sudah sesuai urutan dengan modul pembelajaran yang sebelumnya kita ada diskusi bentar ya. Jadi memang luar biasa Bu, saya pun banyak belajar di kelas Ibu. Nah untuk sebenarnya kemarin kan kita sebelum observasi kita ada pradu ya Bu ya. Jadi yang apa-apa saja sih area pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah saya mungkin akan membuka kembali. Kemarin area yang ingin Ibu capai itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap kemandirian anak, dan penguasaan kelas. Alhamdulillah keempat-empat aspeknya itu sudah ada. Mungkin ada catatan saya sedikit ya Bu ya, mungkin sambil mereview kembali. Nah kalau untuk pengetahuan itu saya lihat sudah ada Bu, tetapi ada sedikit mungkin agak lebih ke teacher center. Apakah Ibu merasa enggak? Saya memang sangat merasa masih teacher center, karena saya greget banget lihat anak murid lama sekali merespon, jadi saya ambil alih lagi gitu. Padahal kan seharusnya saya apa ya Bu, seharusnya tuh saya tahan mungkin ya supaya anak-anak itu lebih aktif lagi seperti itu. Iya sih Bu, sebenarnya sampai saat ini pun saya masih terus belajar bagaimana pembelajaran itu kita lebih banyak ke anak Bu. Jadi memang benar. Kira-kira kalau kedepannya yang ingin Ibu buat biar lebih ke anak itu bagaimana? Oh, kedepannya Bu, mungkin nanti saya harus menahan dulu diri saya ya kan? Iya. Karena memang nggak sabar sama gitu Bu. Iya. Terus nanti saya tanya anaknya yang beneran nggak aktif, saya tanya langsung sasarannya ke anak tersebut. Tanya, kemudian setelah itu baru nanti bergiliran tanya ke yang lainnya. Iya, saya sangat setuju Bu. Jadi memang perlu kita melihat beberapa ada anak yang tidak aktif itu perlu kita kasih stimulus ya Bu ya, pertanyaan romantik. Oke, itu sudah luar biasa Bu, saya juga setuju. Lalu untuk keterampilan ini juga saya lihat sudah bagus kelas Ibu, sudah banyak yang mengeluarkan pendapat. Cuma memang ada beberapa anak yang saya lihat. Ibu merasa juga? Merasa banget Bu. Oh iya iya. Karena kan kebetulan kemarin itu Bu kelompoknya besar. Jadi beberapa anak memang masih banyak yang bermain. Karena ketemu teman-temannya. Nah, jadi sehingga kurang aktif dalam diskusi mereka seperti itu Bu. Tapi masih ada sih anak-anak yang memang Iya. pendapatnya keluar sekali. Itu luar biasa. Memang dia anaknya aktif. Aktif ya. Nah, lalu untuk sikap kemandirian yang Ibu ingin kembangkan ini saya sudah sangat lihat Bu. Yang mana kemandirian anak-anak itu Ibu sudah stimulus dari awal Ibu masuk. Iya, Ibu sudah mengarahkan anak-anak, ayo botol minumnya diletakkan. Iya, betul. Wah itu luar biasa Bu, bisa menjadi contoh buat saya juga. Lalu botol minumnya dirapikan, mejanya. Iya Bu, karena saya terus mengingatkan sesuai kesepakatan kelas ya kan. Kita harus mandiri. Kalau datang tepat waktu langsung susun buku, susun botol minum, kotak makan sesuai Bu, harus Sesuai ya. Pokoknya harus sesuai sama tempatnya. Jadi Nah itu yang masalah kesesuaian itu apakah aturan sekolah atau ada kesepakatan Ibu buat? Tidak ada aturan sekolah, tapi saya membuat kesepakatan bersama anak-anak yang disetujui oleh anak-anak juga. Oh iya, benar sekali Bu. Jadi penting kita memberikan peluang biar anak-anak itu berpendapat. Iya. Jadi dia ada rasa tanggung jawab ya Bu ya. Wah luar biasa nih. Yang terakhir area pengembangannya itu penguasaan kelas. Di sini juga saya sudah lihat ada. Itu juga sudah kayaknya sudah klop ya sama anak-anaknya ya. Iya Bu. Udah penguasaan kelasnya sudah bagus. Keseluruhan ini luar biasa Bu. Lalu sintak-sintaknya tadi juga sesuai dengan alurnya, ATP-nya juga sudah bagus. Memang perlunya yang tadi catatan sedikit itu saja ya Bu ya. Tapi Ibu merasa ya memang Iya, ya. saya memang merasa Bu. Karena masih ini ya kita fokus. Saya juga banyak belajar dari Bu Meta. Ya Allah, enggak lah kita sama-sama juga. Jadi memang Bu, saya pun juga belajar di sini bagaimana pembelajaran itu kita buat menyenangkan. Lalu anak-anak itu rindu akan pembelajaran kita. Jadi kalau bisa memang untuk diri saya sendiri pun pembelajaran itu bagaimana kita banyak ke anaknya. Jadi lebih ke arah anaknya. Oke, kemarin selain dari yang area pengembangan ini kita
juga sudah ada bincang-bincang ya Bu ya. Betul. Jadi Ibu ada memang pengembangan diri yang kedepannya ingin Ibu tingkatkan lagi. Ya. Nah, kalau dari pengembangan diri yang ingin Ibu tingkatkan lagi kedepannya itu apa aja Bu? Sesuai yang sudah kemarin saya tulis Bu, Ya. yang pertama itu penerapan kemandirian kepada murid, gitu Bu. Kenapa kemandirian ini penting menurut Ibu? Karena kelas 4 ini kan Bu, itu adalah kelas transisi dari kelas kecil ke kelas besar gitu Bu. Jadi yang sebelumnya mereka masih harus terus dibantu sama wali kelas kan Bu. Nah, di sini saya mau melatih mandirinya mereka. Wah, luar biasa. Jadi kira-kira kalau kedepannya area kemandirian ini Ibu dukungnya dengan apa nih kedepannya? Cara Ibu? Nanti sesuai ini ya Bu, saya akan menyelesaikan, nggak saya Bu, maksud saya memberikan mereka LKPD, kemudian mereka menyelesaikan LKPD tersebut secara mandiri, seperti itu. Oke, secara mandiri mungkin Iya, di gitu instruksi ya. awal ya Iya. juga ini berarti di kegiatan pembelajaran Iya, ya. iya, betul. Wah, luar biasa. Lalu selain itu area pengembangan kedepannya Ibu ingin apa nih? Budaya positif Bu. Oh, budaya Penerapan positif. budaya Ya, ini sangat bagus Iya. juga nih Bu. Kira-kira nanti apa yang mau Ibu lakukan nih untuk budaya positif? Nah, kebetulan sesuai dengan kesepakatan kelas ya Bu, anak-anak diharuskan datang tepat waktu karena kita memang sudah sepakat dari awal tahun ajaran, anak-anak yuk kita mulai biasakan untuk datang tepat waktu ke sekolah. Hal kecil itu bisa membuat disiplin anak terus teratur Bu. Wah, saya sangat setuju sama Ibu Adenita. Karena penting, mungkin dianggap sepele, tetapi itu bisa mengubah ya satu konsep. Apalagi dari anak sendiri kesepakatan itu. Lalu selain itu, apalagi nih pengembangan diri yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ini Bu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi nanti saya akan menyiapkan materi yang sesuai dengan minat anak Bu. Karena sebelumnya sudah ada asesmen diagnostik Bu di awal pembelajaran yang nanti akan disesuaikan. Nah, ini luar biasa Bu. Kira-kira yang Ibu mau sesuaikan untuk diferensiasinya nih kan biasa ada 3 ya. Ada produk, proses, sama dengan materi, konten. Nah, Ya. kira-kira dari ketiga ini apa yang ingin Ibu lebih tonjolkan nih? Nah kemarin itu Bu, saya ada lihat video Bu Meta pembelajaran kan. Iya. Nah itu sangat menarik sekali. Jadi saya pengenlah contoh gitu melihat minta ajar sama Bu Meta gimana caranya buat LKPD yang berbeda-beda seperti itu Bu. Iya. Jadi berarti lebih ke konten ini ya, produk ya, hasil. Ya, hasilnya. Hasil yang berbeda-beda. Sebenarnya bukan belajar dari saya, kita saling Iya, belajar. iya. Jadi saya juga sampai sekarang masih berdiferensiasi ini kita memang harus gali Bu. Kenapa? Karena anak kita kan bermacam-macam nih di dalam kelas itu sangat banyak. Jadi perlunya kita memberikan apa sih yang mereka minati, apa sih yang mereka senangi. Jadi lebih kepada biar anak itu lebih terarah sih. Oke. Selain itu apalagi nih area pengembangan kedepannya yang Ibu ingin majukan? Ini Bu, penerapan sosial emosional Bu. Oke, Jadi saya sosial akan kedepannya saya akan lebih memahami sosial emosionalnya peserta didik dengan membuat sosialisasi setiap minggu di jam wali kelas. Wah, di jam awal kelas. Jadi memang sosial emosional ini udah pernah memang belajar ya? Iya Bu, karena memang dari sekolah kita ada kegiatan sosialisasi di jam wali kelas Bu untuk peserta didik. Contohnya bagaimana cara anak mengontrol diri supaya tidak berlebihan emosinya. Ada anak Ibu di kelas? Ada Bu, Meta tahu lah ya siapa. Jadi mungkin pembelajaran sosial emosional ini mungkin kata-katanya kita memang baru temui ya Bu Iya, ya. betul. Apa bukan hanya CGP ini di di PMM juga ada, lalu teman kita yang PPG juga ada ini. Iya. Sebenarnya Bu, sosial emosional ini katanya aja yang baru. Tanpa Ibu sadari, Ibu sebenarnya udah dari Ibu ngajar pertama itu udah ada. Jadi ada namanya kesadaran Iya. diri, anak-anak yang mau berdoa itu aja udah sosial emosional.
Jadi mungkin lebih kita tekankan lagi di model aja. Kemarin sudah buat ya sesuai dengan ini. Sesuai yang kita diskusikan. Iya benar. Jadi memang harus ada di dalam itu. Jadi bukan hanya materi, tapi ibu tanpa ibu sadari, ibu sebenarnya udah dari ibu ngajar pertama itu udah ada. Jadi ada namanya kesadaran diri. Anak-anak yang mau berdoa itu aja udah sosial emosional. Jadi mungkin lebih kita tekankan lagi di model aja. Kemarin sudah buat ya sesuai dengan ini. Sesuai yang kita diskusikan. Iya benar. Jadi memang harus ada di dalam itu. Jadi bukan hanya materi, tapi ibu sudah membuat karakter anak didik kita menjadi berkembang itu luar biasa. Nah yang terakhir apa nih pengembangannya? Seperti yang Bu Meta tadi bilang, karena masih teacher center, jadi saya ingin pembiasaan student center, Bu. Oke, student center. Kira-kira student center kedepannya yang mau ibu buat itu apa rencana? Ini Bu, melakukan curah pendapat dengan anak-anak, betul. Jadi di setiap pembelajaran nanti saya akan memberikan anak ruang untuk bertanya, terus mereka juga berpendapat seperti itu. Oke. Nah kira-kira dari yang area pengembangan ini kapan nih mau direalisasikan di pembelajaran ibu? Tanggal 18 September itu Bu. Rabu depan langsung di pembelajaran? IPAS Bu, sama tetap Materinya? dengan materi selanjutnya yaitu ini Bu, fotosintesis, sorry Bu. Oke, fotosintesis hari Rabu 18 September. Wah langsung dieksekusi nih, luar biasa. Jadi nanti saya mau lihat juga perkembangan Bu Adenita, bagaimana nanti area pengembangannya. Nah mungkin di sini karena ibu sudah menulis, bukan hanya saya saja yang melihat, nanti juga ada dari kepala sekolah langsung melihat luar biasa Bu Adenita. Saya juga banyak belajar dari Bu Adenita. Bagaimana kalau kita menyepakati yang ini area pengembangan? Boleh Bu sekalian ditandatangani? Sepakat ya Bu ya. Sebenarnya sama-sama belajar. Saya banyak belajar dari ibu. Saya tunggu nih aksi nyata yang luar biasa, pembelajaran yang luar biasa. Sama-sama Bu. Dari saya juga saya banyak belajar dari ibu. Semoga kedepannya kita menjadi guru ya. Memang memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk berkembang. Berikanlah memang student center yang lebih banyak. Jadi kita hanya sebagai hanya fasilitas saja, kita memberikan fasilitas saja kepada anak kita. Baiklah, saya tunggu lagi cerita-cerita Bu Adenita ke depannya bagaimana